Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bu Ayu Dwi Setianing Tias pada channel Belajar Matematika. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pelajaran yang akan dipelajari pada Matematika Wajib kelas 11 semester genap. Materi apakah itu? Ya, ini adalah materi kedua di semester ini, yaitu materi limit. Apa sih sebenarnya limit itu? Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai limit, kita kenalan dulu yuk dengan kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya, kita gunakan KD 3.7, yaitu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Lalu KD 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, kalian pasti mengetahui bangun ini kan, segi 4 dan segi 3. Kita dapat mencari luas kedua bangun ini menggunakan rumus geometri. Tetapi bagaimana dengan luas dari bangun yang batasnya melengkung? Seperti misalnya lingkaran. Nah, Archimedes, ini adalah Archimedes, seorang ilmuwan. Dia mampu menemukan luas daerah dari poligon beraturan dengan n sisi dan dengan mengambil poligon beraturan yang sisinya semakin banyak. Dia mampu mengaproksimasikan luas sebuah lingkaran sampai tingkat keakuratan yang diinginkan. Nah, jadi pada percobaannya Archimedes itu, pertamanya dia membuat bangun segi 4, lalu segi 5, sampai segi ke n, sampai nanti bentuk segi ke n-nya itu hampir mendekati bentuk lingkaran. Nah, dengan cara ini, dia dapat menemukan luas suatu lingkaran sampai tingkat keakuratan yang diinginkan. Dengan kata lain, luas lingkaran itu adalah limit dari luas poligon-poligon beraturan ketika n, banyak sisi pada poligon, itu meningkat tanpa batas. Jadi gitu ya. Jadi limit dari luas poligon-poligon beraturan ketika n-nya itu meningkat tanpa batas. Jadi kan tadi masih bisa dilihat ya, ini segi 4, segi 5, ini juga masih bisa dihitung. Nah, ini masih dibuat lagi segi n sampai dia itu mendekati lingkaran. Otomatis kan nanti banyak sisinya itu sampai tak terhitung seperti itu. Sampai tanpa batas. Nah, oke. Nah, lalu apa sih Bu limit itu? Oke, kita kenalan lagi. Jadi sebelum kita masuk ke limitnya, kita ke pendekatan nilai X dari kiri dan kanan. Seperti ini ada garis bilangan asli dari bilangan cacah dari 0 sampai 10. Bilangan bulat berapakah yang paling dekat dengan 2? Ya, kalian pasti bisa menebaknya. Jadi kalau di sebelah kiri yang dekat dengan 2 adalah angka 1, sedangkan yang sebelah kanan adalah angka 3. Lalu kalau saya buat seperti ini, bilangan real. Ini ada bilangan real. Pertanyaannya sama, bilangan berapakah yang paling dekat dengan 2? Ini nggak ada bulatnya. Bilangan berapakah yang paling dekat dengan 2? Oke, 1,9 dan 2,1. Dari kiri 1,9, sedangkan dari kanan 2,1. Lalu saya perkecil lagi. Nah, kalau ini tadi kan selisihnya 0,1. Sekarang selisihnya adalah 0,01. Pertanyaannya juga sama, bilangan berapakah yang paling dekat dengan 2? Bilangan real berapakah yang paling dekat dengan 2? Ya, 1,99 dan kalau dari kanan 2,01. Jadi, jika dimisalkan X sebagai variabel yang dapat menggantikan bilangan-bilangan yang mendekati 2 tersebut, maka X akan mendekati 2, seperti ini. Maka X akan disebut mendekati 2. Jadi, penulisannya X mendekati 2 itu bentuknya seperti ini. X mendekati 2.
Nah, jika X adalah semua bilangan yang mendekati 2 dari kiri, seperti tadi, kalau mendekati 2 dari kiri, itu kan 1. Maka X mendekati 2 dari kiri sama dengan 1. Sebaliknya, kalau dari kanan, X mendekati 2 dari kanan, berarti 2 pangkat, ada plusnya di atasnya, itu sama dengan 3. Ini juga demikian. X mendekati 2 dari kiri, 1,9. X mendekati 2 dari kanan, 2,1. Dan yang terakhir, yang garis bilangan yang ketiga, X mendekati 2 dari kiri 1,99 dan X mendekati 2 dari kanan 2,01. Nah, udah kebayang nggak pendekatan nilai X? Oke, kalau ini dari garis bilangan biasa ya. Berikutnya pendekatan nilai fx jika X didekati dari kiri dan kanan. Bedanya apa? Kalau tadi kan garis bilangan biasa, kalau ini adalah suatu fungsi. Misalkan fungsi fx itu didefinisikan dengan fx sama dengan x plus 1 dan x tidak boleh sama dengan 2. Langkah pertama kita buat tabel bilangan seperti ini. Nah, dalam hal ini kita ambil tabelnya itu bukan bilangan bulat ya. Kalau biasanya kan kita mensubstitusikan bilangan-bilangan bulat. Kalau di kasus limit ini kita substitusikan bilangan real. Jadi semakin dia realnya itu semakin kecil, maka nanti akan semakin akurat seperti ini. Ini kan selisihnya ini kan kecil banget kan selisihnya. Kalau tadi kan 1,5, 1,6, 1,7 masih dekat. Nah, ini kan 1,99, 1,999, nanti 1,9999-nya ada 4 kali seperti itu. Kenapa ini tak hingga? Karena ini kan masih banyak bilangan ini antara 1,99 sampai 2. Begitu juga ini. Oke. Jadi saya ingatkan kembali, untuk memilih X-nya itu kita ambil bilangan real sekecil mungkin agar lebih akurat. Oke. Jadi di sebelah kanannya 2, di sini dia memilih 2,001, lalu semakin berkurang 2,01, 2,1 dan seterusnya. Sebelah kirinya berarti sebelumnya 2 kan ada 1,999, lalu ada 1,99, lalu 1,9 dan seterusnya. Lalu nilai X ini kita substitusikan ke fx-nya, sehingga diperoleh ketika X-nya 1, Y-nya kan 2. Nah, begitu juga yang lainnya. Oke, sekarang kita amati. Semakin ke kanan, ini dari kiri ke kanan ya. Kita lihat bilangannya ini semakin mendekati berapa? Ketika X makin mendekati 2 dari kiri, nilai Y-nya makin mendekati 3, ya kan? Kita amati 2, 2,5, 2,7, 2,9, 2,99, 2,99999. Nah, ini kan semakin mendekati 3. Sedangkan yang dari kanan, ketika X mendekati 2 dari kanan, nah, dia juga nih, utamanya 4. Semakin ke kiri, semakin ke sini 3,7, 3,5, 3,1, 3,01, 3,001. Nah, dia semakin mendekati berapa? Semakin menuju 3 kan? Nah, fx-nya semakin mendekati 3. Sehingga kesimpulannya untuk nilai X makin mendekati 2 dari kiri, penulisannya gini ya, mendekati 2 dari kiri, diperoleh nilai fungsi fx mendekati 3. Maka nilai Y-nya atau fx-nya semakin mendekati 3. Atau dilambangkan dengan limit X mendekati 2 dari kiri, fx sama dengan 3. Atau fx-nya kita ganti fungsinya X plus 1, limit X mendekati 2 dari kiri, X plus 1 sama dengan 3. Seperti itu. Nah, ini disebut sebagai limit kiri suatu fungsi. Nah, jadi limit kiri suatu fungsi ini ya, X makin mendekati 2, fx-nya makin mendekati 3. Lalu untuk nilai X makin mendekati 2 dari kanan, nilai fx-nya
mendekati 3 juga, atau dilambangkan dengan kanan dari kanan, berarti kan limit X mendekati 2 dari kanan, fx itu sama dengan 3. Atau limit X mendekati 2 dari kanan, X plus 1 sama dengan 3. Ini disebut sebagai limit kanan fungsi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, mengapa sih ini 2? Nah, jadi dalam hal ini kita ambil X-nya itu adalah X yang dilarang. Jadi ini kan fx didefinisikan sebagai fx sama dengan X plus 1 dan X tidak boleh sama dengan 2. Berarti di sini 2 itu tidak disubstitusikan ke fungsinya, tapi kita ambil bilangan-bilangan yang mendekati 2 baik dari kiri maupun dari kanan. Kalau di sini perintahnya X tidak sama dengan 5, maka nanti kita cari limit X mendekati 5 juga. Seperti itu. Ini kesimpulan dulu. Untuk nilai X makin mendekati 2 dari kiri, kan tadi diperoleh fx-nya sama dengan 3. Itu disebut limit kiri. Dan untuk nilai X makin mendekati 2 dari kanan, fx-nya itu semakin mendekati 3 juga, atau disebut limit kanan. Karena limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama, yaitu 3, maka untuk semua nilai X yang menuju 2, nilai fx-nya itu mendekati 3. Maaf ya, ini salah. Ini harusnya 3. Maka kesimpulannya, karena limit kiri 3 dan limit kanan 3, maka nilai limit X mendekati 2 fx sama dengan 3. Jadi ketika kiri dan kanan itu sama, kesimpulannya X mendekati 2, jadi ini nggak usah pakai plus min, fx itu sama dengan 3. Seperti itu. Oke, kalau tadi kita menggunakan cara tabel, yang kedua ini kita bisa menggunakan cara grafik. Misalkan nih, diketahui fungsi fx itu sama dengan min X plus 4 untuk X kurang dari 2. Jadi ketika X-nya kurang dari 2, kita gunakan rumus yang pertama. Lalu fx itu sama dengan X min 1 untuk X lebih dari 2. Jadi kalau X-nya lebih dari 2, kita gunakan rumus yang kedua. Nah, kalau digambarkan bentuknya kan seperti ini. Ya kan? Kalau ini kurang dari 2 kan yang sebelah kiri. Coba kalau min 2 kita substitusikan, min 2 plus 4 berarti kan 6. Nah, di sini kan kalau min 1 min 1 plus 4 5. Sesuai kan? Nah, lalu dia berhentinya di sini. Kemudian begitu juga yang sebelah kanan, X min 1. Kita coba substitusikan 3. 3 kurangi 1 2. Tadi di sini kan posisinya 3. 4 kurangi 1 3, 4 di 3 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya tidak tepat di 2 ya. Ini hanya mendekati 2 karena kita lihat X-nya itu kurang dari 2, bukan kurang dari sama dengan 2. Jadi di sini tidak ada X yang sama dengan 2. Ini hanya pendekatan 2 aja. Lalu kita amati nih, dari kiri berarti kan ini ya, kurang dari 2. Nilai Y-nya kita amati. Nilai Y-nya dia semakin kecil menuju berapa? 2. Nah, fx semakin mendekati 2. Lalu yang dari kanan, ini dari besar semakin kecil, semakin turun mendekati 1. Nah, maka untuk nilai X makin mendekati 2 dari kiri, diperoleh nilai fungsi fx itu mendekati 2. Jadi ketika X mendekati 2, fx-nya mendekati 2. Sedangkan yang dari kanan, untuk X semakin mendekati 2, X-nya kan semakin ke arah 2. Nilai fx-nya atau nilai Y-nya itu semakin mendekati 1. Jadi limit kanannya itu sama dengan 1. Karena limit kiri dan limit kanan itu berbeda, yang kiri itu 2, sedangkan yang kanan itu 1, maka untuk semua nilai X menuju 2, nilai fx tidak mendekati satu nilai tertentu. Jadi nilainya kan berbeda, jadi tidak mendekati satu nilai tertentu. Maka kita juga dapat menuliskannya bahwa limit
X mendekati 2 fx itu tidak ada. Jadi ketika kiri dan kanannya itu berbeda, maka limit X mendekati 2 fx itu tidak ada. Atau fungsi fx ini tidak mempunyai nilai limit di X sama dengan 2. Seperti itu. Nah, jadi apa sih kesimpulannya limit itu? Nah, untuk mengatakan bahwa limit X mendekati C fx sama dengan L, berarti bahwa ketika X mendekati C, nih X kan mendekati C, tetapi X-nya tidak sama dengan C, kayak tadi. X-nya kan tidak sama dengan 2 kan, tapi hanya mendekati 2. Maka fx, nilai fx-nya itu mendekati L. Atau penulisannya, limit X mendekati C fx sama dengan L, jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri fx itu sama dengan limit X mendekati C dari kanan fx. Maksudnya apa? Jadi nilai suatu limit itu ada ketika limit kiri dan nilai limit kanannya itu sama. Atau bahasa mudahnya, limit ini merupakan pendekatan. Jadi limit yang kita maksud di sini adalah pendekatan, di mana definisinya adalah ini. Limit X mendekati C fx sama dengan L jika dan hanya jika limit X mendekati C dari kiri fx sama dengan limit X mendekati C dari kanan fx. Oke, bagaimana anak-anak, bisa dipahami mengenai definisi limit? Oke, kalau masih bingung kita lanjut yuk ke contoh soal biar lebih paham. Ini untuk contoh yang pertama, saya mau mengerjakannya menggunakan cara tabel. Tentukan nilai limit fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Kenapa di sini kita pilih x mendekati 2? Karena untuk fungsi ini syaratnya kan x tidak boleh sama dengan 2. Kenapa, Bu? Kita lihat, ini kan merupakan pecahan. Nah, lalu ini kan penyebut tidak boleh 0. Nah, yang menyebabkan ini 0 apa? X sama dengan 2 kan? Berarti untuk fungsi ini syaratnya kan X tidak boleh sama dengan 2. Sehingga makanya di sini kita diminta untuk menentukan nilai limit ketika X-nya mendekati 2. Seperti itu. Oke, kita buat tabelnya. Seperti yang saya instruksikan tadi, kita ambil bilangan sebelah kirinya 2 itu bilangan real yang kecil supaya nilainya nanti terlihat. Jadi kita ambil 1,99, 1,99, 1,9, 1,5 dan 1. Sedangkan yang dari kanannya 2 ada 2,001, 2,01, 2,1 dan 3. Kalau bisa setara ya kiri dan kanan nih. Ini kan 3 angka belakang koma, ini juga. Nih 2 angka belakang koma, ini juga 1 angka belakang koma, 1 angka. Untuk yang ke kanannya lagi tidak sama persis, nggak apa-apa. Yang penting yang dekat dengan 2 ini, biar nanti polanya terlihat. Lalu bilangan-bilangan ini kita substitusikan ke fx-nya. Ini diperoleh nilai fx-nya. Kita amati nih. X mendekati 2 dari kiri, nilai y-nya mendekati berapa? Ya, nilai y-nya makin mendekati 4 atau fx-nya makin mendekati 4. Sedangkan x makin mendekati 2 dari kanan, fx-nya makin mendekati 4 juga. Ini kan 5, 4,1. Nah, semakin mendekati 4 juga. Maka untuk limit x mendekati 2 dari kiri, fx itu sama dengan 4 untuk limit kirinya. Sedangkan limit x mendekati 2 dari kanan fx itu sama dengan 4 juga. Karena limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama, maka limit x mendekati 2 sama dengan 4. Yang kedua, saya mau menentukan nilai limit fungsi dengan cara grafik. Tentukan nilai limit fungsi x kuadrat min 4 per x min 2 untuk x mendekati 2. Sama ya soalnya seperti tadi. Nah, ini saya gambar. Kita ambil bilangan-bilangan sebelah kirinya. Nah, kalian bisa mengubah
Ini tadi kan kita udah memperoleh tabelnya nih ya. Ini kita ubah ke dalam grafik. Jadi ketika X1, Y-nya 3, X-nya 1,99, Y-nya 3,99. Seperti ini. Tuh. Nah, sehingga kalau kita perhatikan mendekati 2 kan ini ya. Nih, ini kan 2. Ketika dari kiri, ini kan, dari kiri kan berarti kurang dari 2 X-nya. Ketika X dari kiri semakin mendekati 2, kita perhatikan nilai Y-nya. Dia semakin naik, mendekati Y berapa? Ya, Y 4. Fx semakin mendekati 4. Sedangkan dari kanan kita lihat, ini dari kanan ya, dia semakin turun, semakin mendekati 4 juga. Nah, maka untuk nilai X semakin mendekati 2 dari kiri, diperoleh Fx-nya itu mendekati 4, atau limit X mendekati 2 dari kiri, Fx itu sama dengan 4. Nah, yang kedua, untuk nilai X semakin mendekati 2 dari kanan, diperoleh nilai fungsi Fx-nya itu mendekati 4, atau dilambangkan limit X mendekati 2 dari kanan, Fx itu sama dengan 4. Nah, karena limit kiri dan limit kanan itu nilainya sama, maka limit X mendekati 2x² min 4 per X min 2 sama dengan 4. Berikutnya sifat-sifat limit fungsi aljabar. Di sini ada 9 sifat. Yang pertama, ketika limit X mendekati C konstanta itu sama dengan K sendiri. Jadi di sini kan nggak ada variabel X-nya, maka nanti hasil limitnya adalah bilangan itu sendiri. Lalu yang kedua, jika ada limit X mendekati CX itu maka sama dengan C. Jadi ini fungsinya hanya fungsi X. Lalu ini kan X mendekati C, maka hasil limitnya adalah C. Kemudian kalau ada bentuk perkalian, limit X mendekati C, K dikali Fx, nah K-nya kita bisa keluarkan. Jadi misalkan limit X mendekati 2, 3X itu sama dengan 3-nya dikeluarkan, 3 limit X mendekati 2X, seperti itu. Yang keempat, jika ada fungsi penjumlahan seperti ini, maka kita bisa jabarkan seperti ini. Limit X mendekati C Fx plus Gx itu sama dengan limit X mendekati C Fx ditambah limit X mendekati C Gx. Begitu juga yang pengurangan dan perkalian dan pembagian. Sama. Jadi nanti limitnya ke masing-masing fungsi. Atau kalian operasikan dulu baru dicari limitnya. Untuk yang ketujuh ini berlaku asalkan nilai limit Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Ingat, kalau pecahan penyebut tidak boleh 0. Lalu yang kedelapan, limit X mendekati C Fx pangkat N. Jadi kalau ada fungsi yang dipangkatkan, itu kita bisa mencarinya dengan kita cari limit dari fungsi itu dulu, baru nanti hasilnya dipangkatkan. Tapi syaratnya di sini N-nya adalah bilangan asli. Ingat ya, bilangan asli apa aja? Ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir, ketika ada limit X mendekati C, akar pangkat N dari Fx, nah itu kita bisa mencarinya dengan mencari hasil limit dari fungsinya, baru nanti hasilnya itu diakarkan. Syaratnya apa? Syaratnya limit Fx itu harus positif dan N bilangan asli. Sifat-sifat ini digunakan sebagai apa sih, Bu? Nah, jadi sebelum kita menggunakan sifat-sifat ini tadi, kita masuk ke yang ketiga, menentukan nilai limit fungsi aljabar menggunakan cara substitusi langsung. Kalau tadi kan ada cara tabel, cara grafik. Nah, ini kita bisa dengan cara substitusi langsung. Nah, nilai limit fungsi Fx di titik X sama dengan C anggota domain fungsi dapat diperoleh dengan mensubstitusikan langsung nilai X sama dengan C tersebut
ke rumus fungsi fx. Contohnya ini, limit x mendekati 1, x min 3. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikan 1 ini ke fungsinya. Jadi 1 kurangi 3 sama dengan min 2. Maka hasil dari limit x mendekati 1, x min 3 itu sama dengan min 2. Tapi perlu kita ingat, tadi kan limit itu kan mendekati. Jadi bukan hasilnya ini sama dengan 2. Tetapi limit x mendekati 1, x min 3 itu nanti nilai fx-nya mendekati min 2. Hanya mendekati ya, bukan sama dengan 2, min 2. Begitu juga dengan 2. Limit x mendekati 2, x kuadrat min x min 2 itu sama dengan, kita substitusikan 2-nya. 2 kuadrat min 2 sama dengan 0. Kenapa sih Bu mendekati? Nah, jadi sebenarnya kayak tadi luas lingkaran itu kan sebenarnya tidak pasti, hanya pendekatan saja. Pi itu kan nilainya juga bukan nilai yang pasti kan. Itulah kenapa kita perlu mempelajari limit, karena di matematika apa yang kita hitung itu sebenarnya pendekatan-pendekatan itu. Nah, jika x sama dengan c disubstitusikan ke fx dan diperoleh fc sama dengan L, suatu nilai tertentu, ini kan nilai tertentu, maka limit x mendekati c fx itu sama dengan fc. Jadi kita langsung memasukkan c ke fungsinya. Ini kalau nilainya tertentu, tapi kalau nilainya tak tentu, apa itu nilai tak tentu? Nanti kita bahas lagi. Ini. Apa aja sih tak tentu itu? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, baru ini yang terakhir, kita masuk ke contoh soal yang menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah kita bahas. Hitunglah nilai limit dari limit x mendekati 3, x kuadrat plus 8x min 6. Nah, kita bisa langsung mensubstitusikannya, atau kita jabarkan menggunakan sifat. Tadi kan kalau ada penjumlahan pengurangan, masing-masing kita limitkan bisa ya. Seperti ini, limit x kuadrat ditambah limit 8x dikurangi limit 6. Lalu ini karena fungsinya dipangkatkan, kita bisa mencarinya dengan mencari nilai limitnya dulu baru dipangkatkan. Lalu ini karena perkalian, 8-nya dikeluarkan. Kemudian berdasarkan sifat tadi, ketika limit x mendekati cx, maka kan ini sama dengan c-nya. Berarti ini kan sama dengan 3. Ini juga sama dengan 3. Ini juga karena limit x mendekati ck konstanta, maka hasilnya sama dengan konstanta itu sendiri. Udah, kita hitung, diperolehlah nilainya 27. Terus tadi di slide sebelumnya kan ada kalimat ini nih. Bagaimana jika fc-nya itu sama dengan nilai tak tentu, bukan berupa bilangan seperti tadi, 0, min 2, setengah, dan seterusnya. Nah, kita akan membahasnya pada video berikutnya. Jadi pada video berikutnya kita akan membahas tentang menentukan nilai suatu limit jika diperoleh fc sama dengan nilai tak tentu. Dan apakah nilai tak tentu itu nanti akan kita bahas pada video berikutnya juga. Baik anak-anak, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai materi limit bentuk tak tentu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, dan jangan lupa berlatih agar lebih memahami materi yang telah saya sampaikan. Jika kalian ada kesulitan, bisa langsung WA saya, dan kalian screenshot bagian mana yang membuat kalian kebingungan. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.